Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Zarfan Gasani. Saya dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2019 Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Muhammad Abduh beserta muridnya yang bernama Rashid Ridho. Tujuan dari video ini yakni sebagai pemenuh tugas mata kuliah Ide dan Teori Politik yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Anas Dodi Molasi. Sebelumnya beliau telah memberikan 2 video mengenai Muhammad Abduh beserta muridnya, yaitu Rashid Ridho. Maka di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberi sedikit opini saya terkait Muhammad Abduh beserta muridnya tersebut. Sebelumnya, tentu kita tahu siapakah Muhammad Abduh dan muridnya, yaitu Rashid Ridho. Jika kalian belum tahu, maka saya akan menjelaskan. Mereka adalah kedua tokoh penting dalam dunia Islam modern di awal abad ke-20. Syekh Muhammad Abduh adalah seorang ulama pembaru Mesir yang memiliki pengaruh sangat besar pada dunia perislaman di awal abad ke-20 dan bahkan hingga saat ini, termasuk di negara kita, yaitu Indonesia. Mengapa Muhammad Abduh bisa seberpengaruh itu bagi dunia perislaman? Sebelumnya ia sendiri dipengaruhi oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani, terutama dalam pemikiran rasional, ekonomi, serta sosialnya. Warisan penting dari Muhammad Abduh ini sendiri adalah anjurannya dalam mengembangkan sikap yang lebih independen dalam beragama. Muhammad Abduh mengkritik kecenderungan di dalam Islam pada awal abad ke-20 saat itu, yang menganggap bahwa ijtihad telah tertutup. Pada saat itu diakui bahwa Muhammad Abduh ini sangat kritis, terutama terhadap tradisi mazhab, yaitu tradisi mengikuti mazhab 4 di dalam beragama. Di Indonesia, kita tahu mazhab yang sangat terkenal yaitu Syafi'i, yang diikuti oleh kebanyakan umat Nahdlatul Ulama. Muhammad Abduh mengembangkan sendiri pemahaman teologi yang lebih rasional. Ia berupaya menjembatani kesenjangan yang ada pada masyarakat Islam antara yang menolak modernitas dan yang dapat menerima modernitas, dan kemudian menguatkan akar-akar moralitas mereka. Menurut Muhammad Abduh, hal ini dapat dilakukan hanya dengan satu cara, yaitu bukan dengan mundur ke belakang atau menghentikan proses modernitas yang tengah terjadi, namun dengan menerimanya, dengan menerima proses perubahan dan mengaitkan perubahan itu dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Tujuan Abduh ini adalah untuk menunjukkan bahwa Islam itu mempunyai potensialitas agama rasional, ilmu sosial, serta aturan moral yang dapat menjadi dasar bagi kehidupan modern, serta melahirkan tipe baru ulama yang dapat mengartikulasikan dan mengajarkan Islam meski dalam kondisi modern seperti saat ini. Muhammad Abduh tentu tidak beranggapan bahwa Islam menyetujui apa saja yang telah dilakukan atas nama kemajuan, dan bahwa tujuan dari ulama yaitu hanya untuk melegitimasi kemajuan tersebut. Tidak, sebaliknya. Justru sebaliknya, Islam adalah sebagai prinsip pembatasan. Ia memungkinkan muslim untuk membedakan yang baik dan yang buruk dari semua arah perubahan yang ada, sehingga bagaimanapun kondisi serta modern yang terjadi, ia dapat membatasi dan menyesuaikan mana yang baik dan yang buruk sesuai prinsip dalam Islam. Dari penjelasan saya mengenai warisan-warisan Muhammad Abduh ini sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa Muhammad Abduh ini adalah sosok figur yang membawa semangat pemikiran terbuka, independen, serta kreatif. Tetapi ia juga terbuka terhadap modernitas serta pemikiran barat, sehingga ia tuh dapat menyeimbangkan antara
Islam, agama Islam dengan modernitas yang sedang terjadi gitu. Namun sayangnya sikap Abduh yang seperti itu dalam saat ini sudah sedikit demi sedikit itu telah memudar gitu ya. Orang-orang cenderung acuh tak acuh terhadap agamanya dan cenderung lebih fokus terhadap modernitas, ataupun sebaliknya ia lebih mementingkan sangat fanatik gitu terhadap agamanya, sehingga ia tidak dapat menggabungkan antara Islam serta modernitas ini sendiri, sehingga mereka hanya melihat dari satu sisi saja gitu, tidak dapat terbuka, tidak dapat berpikiran independen serta kreatif seperti Muhammad Abduh. Justru sikap-sikap seperti Muhammad Abduh ini sangat diperlukan, perlu dihidupkan kembali semangat seperti Muhammad Abduh ini di zaman seperti ini. Namun sayangnya sikap Abduh yang seperti itu dalam saat ini sudah sedikit demi sedikit itu telah memudar gitu ya. Orang-orang cenderung acuh tak acuh terhadap agamanya dan cenderung lebih fokus terhadap modernitas, ataupun sebaliknya ia lebih mementingkan sangat fanatik gitu terhadap agamanya, sehingga ia tidak dapat menggabungkan antara Islam serta modernitas ini sendiri, sehingga mereka hanya melihat dari satu sisi saja gitu, tidak dapat terbuka, tidak dapat berpikiran independen serta kreatif seperti Muhammad Abduh. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini kita dapat mengambil ilmu, mengambil pelajaran, sehingga kita dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari dan dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Muhammad Abduh ini sendiri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.